Bu Ana, sampai saat ini data terkait dengan jamaah kita yang berangkat haji tanpa visa haji seperti apa, Bu? Ya, jadi memang kalau sekarang ini kuota dari pemerintah itu kan sudah habis, sudah 241.000. Ya, jadi visanya itu sudah pas dari visa yang resmi. Nah, jadi kalau memang ada di luar itu ada tawaran-tawaran, ini memang patut berhati-hati. Karena seperti tadi yang disebutkan, memang ada aturan baru dari pemerintah Saudi bahwa mereka akan mengetatkan aturan untuk masuk ke Mekah tahun ini. Jadi ada sejumlah sanksi yang apabila nanti mereka ketahuan gitu ada pelanggaran, jadi ada orang-orang yang masuk ke Mekah tanpa visa resmi ini, maka akan ada pertama akan ada dideportasi gitu ya. Tapi kalau musim haji biasanya mereka nggak langsung dideportasi, tapi ditahan dulu di sana. Ya. Gitu. Jadi cukup berat, ditahan dulu, nanti setelah itu baru dideportasi, denda 10.000 rial, lalu di blacklist selama 10 tahun. Nah, bagi orang-orang yang mengkoordinir gitu ya, itu malah dendanya 50.000 rial. Gitu. Jadi ini makanya kami sejak awal tahun gitu ya, karena kampanye ini sebetulnya dari tahun lalu oleh pemerintah Saudi. Ya. Jadi mereka mengeluarkan tagline no haji without permit, katanya gitu tagline-nya mereka. Nah, jadi kami sudah berusaha mengingatkan warga negara Indonesia supaya berhati-hati supaya nanti tidak terkena sanksi ketika di Saudi nanti. Ya, Bu Ana, saya mau konfirmasi. Ini fatwa haram bagi jamaah haji tanpa visa haji ini memang benar sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Arab Saudi dan dapat dukungan legal formal dari pemerintah Arab Saudi, begitu Bu? Betul. Jadi bulan lalu ketika Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi datang berkunjung, ya beliau Menteri Rabi'ah Al-Taufik itu beliau menyampaikan ini gitu ya. Beliau bilang bahwa ini aturannya seperti ini dan sudah ada dasarnya, dan dasarnya ini cukup kuat, yaitu fatwa dari Majelis Ulama Akbar mereka. Jadi fatwa ulamanya Arab Saudi. Ada 4 alasan katanya mengapa ada fatwa haram ini. Pertama katanya karena memang ini kan demi menjamin kenyamanan dan keamanan pelaksanaan ibadah haji gitu ya. Jadi supaya semua jamaah itu ada terjamin haknya untuk beribadah. Lalu ini juga menjamin kualitas pelayanan katanya yang kedua. Yang ketiga ini ada aturan ini bagian dari ketaatan kepada pemerintah gitu. Jadi memang ini adalah perintah agama juga, taat kepada negara. Dan yang keempat itu adalah mencegah hak orang lain tuh diambil. Karena kalau ada yang memaksa tanpa menggunakan haji dengan visa yang tidak resmi, artinya dia mengambil hak orang lain mungkin. Ya. Gitu. Karena masuk ke sana, haknya itu juga bukan hak yang ketika saat ini, tapi hak yang nanti kan ada banyak orang yang antri untuk berhaji. Jadi itulah 4 alasan yang disampaikan oleh pemerintah Saudi kepada kami ketika mereka berkunjung bulan lalu. Begitu. Ya, Bu Ana, ada yang menarik bahwa jamaah haji Indonesia ini kan termasuk yang sangat besar jumlahnya setiap tahun. Paling banyak malah setiap tahun dari beberapa negara. Ada juga mungkin travel atau biro perjalanan yang kemudian menawarkan paket dengan dalam tanda petik haji plus atau jalan-jalan tapi juga ibadah haji atau umroh misalnya. Nah, bagaimana dengan jamaah yang kemudian sudah dijanjikan seperti itu? Apakah tetap akan mendapatkan sanksi ketika dia tiba di Tanah Suci tetapi tanpa visa haji atau ada dispensasi? Kalau visanya visa haji misalnya, dia dari travel bureau yang resmi, itu biasanya mereka sudah tahu sebelum di musim haji. Kan ketika mereka dapat visa, mereka bisa ngecek visanya, jenis visanya visa apa. Nah itu yang pertama. Jadi kalau mereka melalui travel bureau yang resmi, biasanya ini memang visa yang resmi. Nah kedua, kalau yang dipakai adalah visa umroh, visa berjalan-jalan, nah ini juga akan menjadi masalah. Walaupun visa umrohnya resmi, gitu ya. Karena pemerintah Saudi sudah bilang nanti per tanggal 6 Juni berarti itu sudah ditutup. Jadi walaupun misalnya visa turis, visa umroh, visa belajar, visa bisnis itu tidak boleh masuk ke Mekah. Nah mereka ini boleh masuk ke Arab Saudi boleh, tapi paling sampai Jeddah, boleh ke Taif, boleh ke Riyadh gitu kan, kayak Ronaldo misalnya kan boleh dia di Jeddah, di Riyadh. Tapi masuk ke Mekahnya tidak boleh. Jadi artinya memang tetap tidak boleh berhaji begitu. Karena memang yang masuk ke Mekah tetap visa haji begitu. Jadi
ini warga negara juga harus hati-hati ya gitu Hmm. ngecek visanya. Ini bisa dicek di situsnya Kementerian Luar Negerinya Arab Saudi Hmm. di MOFA itu bisa itu. Oke.